Anak-anak yang terkasih, selamat bertemu kembali dengan saya Pak Damian dalam pembelajaran agama Katolik. Mari kita awali pelajaran kali ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami aturkan kepadamu yang telah memberikan segala bakat dan kemampuan pada diri kami. Mampukanlah kami untuk mengembangkan bakat dan kemampuan itu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, materi kita kali ini adalah mengembangkan kemampuan diriku. Adapun pelajaran atau tujuan pembelajaran yang hendak kita capai adalah yang pertama, supaya kalian dapat menyebutkan cara-cara mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Lalu yang kedua, supaya kalian dapat menjelaskan pesan yang disampaikan kitab suci berkaitan dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki. Nah, ini dua tujuan utama yang hendak dicapai dalam pelajaran ini. Maka untuk itu, Pak Damian mengajak kalian untuk dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik, dengan serius, sehingga pelajaran ini tidak hanya sekedar untuk menambah pengetahuan bagimu, tetapi memberikan motivasi bagimu untuk dapat mengembangkan segala bakat dan kemampuan yang kamu miliki. Mengembangkan bakat dan kemampuan. Coba kalau kalian ada waktu ya, atau ada kesempatan, silakan membuka channel YouTube ini. Di situ kalian bisa melihat sedikit bakat dan kemampuan yang Pak Damian miliki, yang dikembangkan ya, meskipun ada banyak hambatan, ada banyak kendala ya, tetapi Pak Damian berusaha untuk belajar semaksimal mungkin sehingga dengan bakat dan kemampuan yang Pak Damian miliki bisa sedikit melayani Tuhan, baik itu main musik di gereja ataupun di lingkungan, dan juga memberikan kebahagiaan tersendiri karena bisa menghibur diri sendiri dikala ada saat-saat sepi atau saat ada waktu santai dan lain sebagainya. Nah, memang Pak Damian tidak sepandai ya orang-orang yang hebat di luar sana, apalagi juga sampai ke punya prestasi, itu sangat jauh sekali. Tetapi apa yang mau Pak Damian tunjukkan kepada anak-anak dari video singkat ini, ya, permainan piano ini, supaya kalian termotivasi, ya, supaya kalian menyadari akan segala kemampuan yang kalian miliki, dan kembangkanlah itu dengan sebaik-baiknya sehingga suatu saat akan memberikan kebahagiaan, akan memberikan kesuksesan atau prestasi yang kalian kembangkan dari bakat dan kemampuanmu itu. Minimal bisa membahagiakan dirimu sendiri, atau minimal bisa melayani orang-orang yang ada di sekitarmu. Silakan kalau mau melihat kemampuan apa yang Damian tunjukkan kepada kalian. Ini hanya sekedar untuk memberikan motivasi untuk kalian yang memiliki bakat dan kemampuan yang luar biasa. Tuhan ya, sudah memberikan kepada kita itu segala kemampuan, ya, segala bakat. Misalnya bisa bermain musik, bisa menari, bisa melukis, memiliki kepintaran dalam bidang-bidang tertentu, matematika, bahasa, dan lain sebagainya. Bisa pintar dalam sepak bola dan lain-lain. Nah,
Kalau Tuhan sudah memberikan segala kemampuan-kemampuan ini, segala bakat-bakat ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bertanggung jawab dengan hal itu. Maka tugas kita adalah mengembangkan kemampuan yang kita miliki itu. Kita kembangkan semaksimal mungkin, sejauh kita mampu, sejauh kita sanggup. Memang di dalam mengembangkan bakat dan kemampuan itu terkadang memang menemukan kendala, misalnya tidak memiliki alat pendukung. Contoh misalnya kalau kita hobi main gitar atau main piano, bagaimana kita mau memainkannya kalau alatnya tidak ada. Nah, sebetulnya dari apa yang pada main tunjukkan tadi, Bapak sejak kecil itu memiliki bakat dalam hal musik, tapi karena memang fasilitas tidak ada atau alat tidak ada, ya maka tidak bisa berkembang dengan baik. Kemudian juga lingkungan keluarga atau masyarakat juga yang kadang tidak mendukung. Bapak dulu dibesarkan di desa, di kampung yang tidak memiliki fasilitas-fasilitas yang selengkap di kota, sehingga ya hanya sebatas bisa melayani diri sendiri dan orang sekitar. Terkadang kalian mungkin memiliki bakat dan kemampuan yang ingin kalian kembangkan, tapi terkadang ada orang tua yang kurang mendukung, entah itu karena kesibukan atau macam-macam alasan, sehingga tidak memberikan kesempatan kepadamu untuk bisa belajar lebih baik lagi. Nah, ini tentu ada kendala-kendala yang bisa terjadi ketika kita mengembangkan segala bakat dan kemampuan yang kita miliki. Tetapi bukan berarti bahwa dengan kendala-kendala seperti ini akan membuat kemampuan itu mati dari sendiri, tidak. Kalau masih ada niat, pasti suatu saat akan ada jalannya. Tinggal bagaimana kamu sendiri tetap bersemangat atau tidak dalam mengembangkan kemampuan yang kamu miliki itu. Baik anak-anak, tadi Pak Damian katakan bahwa ada kendala atau ada hambatan ketika kita mengembangkan bakat dan kemampuan, baik itu dari faktor fasilitas maupun lingkungan sekitar kita, lingkungan keluarga ataupun lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Namun yang paling penting adalah selain karena hambatan-hambatan itu tadi yang harus sungguh-sungguh kita hindari ya, di dalam diri kita dalam mengembangkan bakat dan kemampuan itu adalah beberapa sikap atau sifat seperti ini ya. Malas berlatih. Nah, malas ini suatu yang muncul atau yang terdapat dalam diri kita, yang melekat pada diri kita, yang kadang-kadang membuat kita itu tidak bisa berkembang. Malas ini hanya bisa diatasi dengan adanya keinginan atau adanya motivasi yang tinggi untuk terus berlatih. Kalau ini dibiarkan terus, maka ya, pasti segala bakat dan kemampuan yang kita miliki itu tidak akan bisa berkembang atau bisa menjadi prestasi suatu saat nanti. Lalu ada juga yang memiliki sifat malu atau tidak percaya diri. Ini juga perlu dihindari. Karena apa? Malu itu membuat diri kita tidak percaya diri dan juga membuat kita itu tidak berkembang. Nah, bagaimana bisa mengatasinya? Untuk bisa mengatasi rasa malu ini, ya mau tidak mau harus sesering mungkin untuk tampil sehingga rasa percaya diri itu semakin bertumbuh dan berkembang. Sehingga suatu saat ya, rasa malu ini lama-kelamaan menjadi hilang. Ya, jangan sampai ketika papa dan ibu guru di kelas meminta kalian yang punya bakat menyanyi, ayo Joshua, atau ayo Kenly, atau ayo Katie, ya, dan lain sebagainya, silakan tampil menyanyi. Enggak mau pak, malu. Padahal dia punya kemampuan untuk menyanyi. Ya, ini harus dihindari rasa malu ini. Lalu cepat puas dengan hasil yang ada. Ada orang yang
baru memiliki kepuasan sedikit saja dia udah merasa seolah-olah sudah cukup, sudah sempurna. Ya, orang yang cepat merasa puas ini akan dikalahkan oleh orang yang terus giat untuk berlatih. Nah, maka kalau sudah berprestasi, jangan puas dengan prestasi yang ada, silakan ditingkatkan terus. Sudah juara 1, jangan puas dengan juara 1, harus ditingkatkan biar nilai itu lebih hebat lagi atau lebih baik lagi. Mudah putus asa. Terkadang ada orang yang baru belajar, baru mau mulai, ini rasanya saya tidak mampu, rasanya saya tidak bisa, ini cepat putus asa. Nah, hal-hal seperti ini harus dihindari, ya, terjadi pada diri kita, sehingga segala bakat dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita itu dapat kita kembangkan dengan sebaik mungkin. Untuk menambah semangat, tentunya kita perlu belajar dari orang-orang yang sudah sukses. Mungkin tidak belajar secara langsung, tapi bisa kita lihat di dalam video, di dalam YouTube dan lain sebagainya, yang membangkitkan semangat dalam diri kita, membuat kita termotivasi. Kalau mereka bisa, kenapa saya tidak? Ya. Nah, harus ada perasaan-perasaan seperti itu sehingga kita terus termotivasi untuk berlatih, untuk bersemangat untuk mencapai apapun yang kita inginkan. Nah, kita juga perlu belajar dari orang-orang yang secara fisik mungkin dia cacat tetapi memiliki prestasi yang luar biasa atau sukses. Nah, kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Maka kembangkanlah sedikit apapun, ya, berapapun bakat dan kemampuan yang kamu miliki itu harus dikembangkan dengan sebaik-baiknya sehingga menghasilkan sesuatu untuk dirimu dan untuk orang lain. Nah, baik, di dalam kitab suci, terutama Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 tentang perumpamaan tentang talenta itu, kisah ini memberikan motivasi atau mengingatkan kita bagaimana kita mengembangkan bakat dan kemampuan yang ada pada diri kita. Nah, ini ada gambar seorang hamba dengan seorang tuan dengan 3 hambanya. Nah, ada seorang tuan yang hendak bepergian ke luar negeri. Sebelum pergi, dia memberikan talenta kepada 3 hambanya. Ada yang diberikan 1 talenta, ada yang diberikan 1 talenta, diberikan 2 talenta, dan ada yang diberikan 5 talenta. Nah, tuan ini memberikan talenta kepada ketiga hambanya ini sesuai dengan kemampuan atau kesanggupan yang mereka miliki. Tuannya mengenal dengan baik hamba-hambanya. Ada yang hanya mampu menjalankan 1 talenta, ada yang hanya mampu menjalankan 2 talenta, ada yang mampu menjalankan 5 talenta. Oleh karena itulah dia memberikan talenta kepada masing-masing hambanya itu dengan jumlah yang berbeda sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Hamba yang diberi 5 talenta menjalankan talenta itu dan dia memperoleh laba atau memperoleh keuntungan 5 talenta lagi. Nah, ini yang dilakukan oleh hamba yang diberikan 5 talenta. Dia menjalankan talentanya itu, kemudian dia memperoleh laba atau memperoleh keuntungan 5 talenta lagi. Nah, hamba yang kedua juga melakukan hal yang sama. Dia menjalankan talenta itu dan memperoleh laba 2 talenta lagi. Nah, ini yang dilakukan oleh hamba yang kedua yang diberikan 2 talenta. Dia menjalankan talenta itu dan memperoleh 2 laba atau keuntungan sehingga akhirnya menjadi 4. Ya. Nah, bagaimana dengan hamba yang pertama? Hamba yang pertama, hamba yang diberikan 1 talenta, tapi dia tidak menjalankan, ya, malah dia menguburkannya atau menyembunyikannya. Ya. Nah, ini sangat
menyedihkan. Hanya satu-satunya talenta yang diberikan oleh Tuannya kepadanya, bukannya dia mengembangkan, malah dia menguburkannya. Padahal Tuhan memberikan talenta ini untuk dikembangkan, dan dia diberikan satu talenta karena memang dia hanya sanggup menjalankan satu talenta. Seandainya dia menjalankannya juga, ya tentu dia akan mendapatkan laba atau keuntungan dari situ. Hamba yang mengembangkan talenta, ya baik yang diberikan 5 talenta maupun yang diberikan 2 talenta, yang telah mengembangkan talenta itu kemudian tuannya memberikan hadiah, memberikan penghargaan kepada keduanya, yaitu suatu tanggung jawab yang besar, ya. Dan juga mereka boleh ikut berbahagia bersama tuannya. Ini penghargaan atau hadiah yang diberikan oleh Tuhan kepada kedua hamba yang telah menjalankan talenta itu. Lalu bagaimana nasib hamba yang diberikan satu talenta? Hamba yang diberikan satu talenta dan tidak mengembangkannya, talenta yang ada padanya itu kemudian diambil dan diberikan kepada hamba yang mengembangkan talenta, dan dia juga mendapatkan hukuman dari tuannya. Satu-satunya talenta yang ada padanya yang diberikan oleh Tuhan kepadanya diambil lagi dan diberikan kepada orang lain yang menjalankan talenta, ya, dan dia sendiri juga mendapatkan hukuman dari tuannya. Tuhan berkata kepada hamba yang tidak mengembangkan talentanya, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, ini bisa dibaca dari Matius 25 ayat 29. Ini maksudnya apa? Bahwa setiap bakat dan kemampuan yang ada pada diri kita itu, berapapun, ya, kalau kita tidak mengembangkannya, maka bakat dan kemampuan itu akan hilang, akan mati, akan tidak berkembang, dan kita hanya bisa menikmati bakat yang dimiliki oleh orang lain, dan kita sendiri tidak bahagia dengan bakat dan kemampuan yang ada pada diri kita. Tuhan juga berkata kepada hamba yang diberikan satu talenta, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, ini Matius 25 ayat 30. Nah, hamba yang diberikan satu talenta dan tidak mengembangkan, tidak menjalankannya, dia mendapatkan hukuman, dibuang ke tempat yang paling dalam, dan di sana dia yang paling gelap, dan di sana dia mengalami suatu ketakutan yang luar biasa. Dan karena takutnya yang begitu luar biasa tadi, sampai giginya berbunyi atau sampai terdapat kertak gigi. Anak-anak yang terkasih, siapakah yang dimaksudkan dengan Tuhan dan hamba-hamba di dalam kisah Injil Matius tadi? Tuhan yang dimaksudkan Yesus dalam cerita perumpamaan tentang talenta adalah Tuhan sendiri atau Allah sendiri yang memberikan segala bakat dan kemampuan kepada setiap orang. Sedangkan hamba-hamba itu adalah diri kita yang diberikan masing-masing kemampuan sesuai dengan kesanggupan kita. Maka sebagaimana diceritakan atau diumpamakan oleh Yesus tadi, kita nanti akan mempertanggungjawabkan segala bakat dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita ketika saatnya Tuhan meminta pertanggungjawaban itu. Maka mulai dari sekarang haruslah kita menyadari segala bakat dan kemampuan yang ada pada diri kita. Nah, pesan yang mau disampaikan kepada kita dari bacaan Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 ini adalah supaya kita mengembangkan segala bakat dan kemampuan yang kita miliki. Jangan seperti hamba yang diberikan satu talenta, dia tidak menjalankan talenta itu, malah dia menguburkannya, ya, bukannya dia mengembangkannya. Maka kita
dalam Injil ini memberi pesan bagi kita supaya segala bakat dan kemampuan yang ada pada diri kita harus kita kembangkan, agar kita tidak mengalami seperti yang dialami oleh hamba yang diberikan satu talenta. Talentanya diberikan kepada orang lain, dan juga dia sendiri dibuang ke tempat yang paling gelap, dan di sana dia mengalami kertak gigi dan ratap tangis. Nah, hal-hal yang perlu kita lakukan untuk mengembangkan kemampuan kita ya adalah rajin berlatih, mengikuti kursus, belajar pada orang yang sudah sukses, dan lain-lain. Nah, itu macam-macam cara yang bisa kita lakukan. Nah, demikian anak-anak pelajaran tentang mengembangkan kemampuan diriku. Sekali lagi, pada mengajak kalian untuk menyadari segala bakat dan kemampuan yang kamu miliki, dan harus kamu kembangkan bakat dan kemampuan itu untuk kebahagiaan dirimu, untuk melayani sesama, dan terutama untuk melayani Tuhan sendiri yang sudah memberikan bakat dan kemampuan itu. Jangan membiarkan kemampuan itu mati atau tidak berkembang, tetapi gunakanlah kemampuan yang Tuhan berikan itu sebaik-baiknya. Berlatihlah dengan giat, belajarlah dengan giat, hilangkan rasa malas, hilangkan rasa malu, hilangkan rasa cepat puas, hilangkan rasa putus asa ya, sehingga kamu terus berkembang di dalam bakat dan kemampuan yang kamu miliki. Semoga pelajaran ini sungguh memberi motivasi kepadamu untuk dapat mengembangkan segala bakat dan kemampuan yang kamu miliki. Latihan soal nomor 1, bakat dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita disebut juga titik-titik. A. Talenta. B. Kelebihan. C. Hal positif. D. Anugerah. Nomor 2, kisah mengenai perumpamaan tentang talenta terdapat dalam Injil Injil Matius bab A. 25 ayat 14 sampai 30, B. bab 26 ayat 14 sampai 30, C. bab 27 ayat 14 sampai 30, D. bab 28 ayat 14 sampai 30. Nomor 3, hamba yang diberikan 5 talenta dalam perumpamaan tentang talenta mengembangkan talenta itu dan menghasilkan laba titik-titik talenta. A. 3, B. 4, C. 5, D. 6. Nomor 4, hamba yang diberikan 2 talenta mengembangkan talenta itu dan menghasilkan laba titik-titik talenta. A. 1, B. 2, C. 4, D. 5. Nomor 5, hamba yang diberikan 1 talenta oleh tuannya melakukan titik-titik terhadap talentanya. A. Mengembangkannya, B. menguburkannya, C. membuangnya, D. menyimpannya. Nomor 6, Tuhan menghukum hamba yang diberikan 1 talenta karena titik-titik. A. hasil talentanya sedikit, B. lambat mengembangkan talenta, C. curang dalam mengembangkan talenta, D. tidak mau mengembangkan talentanya.
Nomor 7, hukuman yang diberikan kepada hamba yang diberikan 1 talenta adalah titik-titik. A. Talentanya diambil dan ia tidak berbahagia bersama tuannya. B. Diberikan tanggung jawab lebih. C. Tidak lagi menjadi hamba tuannya. D. Tidak diberikan gaji oleh tuannya. Nomor 8, hadiah yang diberikan oleh Tuhan kepada hamba yang mengembangkan talentanya adalah A. Dipercayakan tanggung jawab yang besar dan bahagia bersama tuannya. B. Diberikan setengah dari kekayaannya untuk kebahagiaan mereka. C. Barisan dari tuannya agar mereka bahagia. D. Harta kekayaan yang banyak dan ikut pesta bersama tuannya. Nomor 9, tuan yang dimaksudkan oleh Yesus dalam perumpamaan tentang talenta adalah titik-titik. A. Seorang raja. B. Seorang yang kaya. C. Seorang yang murah hati. D. Allah sendiri. Nomor 10, Tuan berkata kepada hamba yang diberikan 1 talenta, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat titik-titik. A. Ratap dan kertak gigi. B. Banyak binatang buas. C. Orang-orang malas. D. Api yang sangat panas. Terima kasih telah mengikuti pelajaran ini. Semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati. Mari kita tutup pelajaran ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu karena pada hari ini kami sudah belajar mengenai mengembangkan bakat dan kemampuan yang ada pada diri kami. Semoga kami mampu mengembangkan bakat dan kemampuan ini dengan sebaik-baiknya untuk kebahagiaan diri kami, orang tua kami, dan juga untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa untuk materi selanjutnya. Tuhan memberkati.